Nah, sebelum dari itu saya akan menjelaskan tentang kurikulum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kurikulum adalah pangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan atau perangkat mata kuliah mengenai bidang keahlian khusus. Nah, kurikulum dari sudut pandang religius. Yang pertama adalah kurikulum berbasis religi yang diartikan sebagai proses pengembangan kurikulum untuk menguatkan nilai-nilai religius atau budi pekerti, plus melibatkan aspek pengetahuan, perasaan, dan tingkat tindakan siswa dengan mengangkat materi dan masalah yang berkaitan dengan norma-norma atau nilai-nilai ke dalam topik-topik kurikulum dan dieksploitasikan, dikaitkan dengan konteks kehidupan siswa sehari-hari dan dari teman sebaya yang melihat seseorang dari segi fisik, warna kulit, dan ekonomi. Nah, yang kedua yaitu kurikulum dari sudut pandang filosofis. Yang pertama yaitu adalah preanilisme. Preanilisme adalah filsafat yang menekankan kebebasan berpikir melalui penggunaan metode seperti diskusi dan pemecahan masalah, lalu studi dan penemuan, kemudian di bawah arahan guru dan sesuai dengan kecakapan intelektual siswa. Nah, lalu yang kedua yaitu adalah sensialisme. Pada dasarnya, prinsip sensialisme pendidikan dimulai dengan kebenaran yang telah lama dianggap benar. Esensialisme adalah sintesa idealisme dan realisme dilihat dari lensa proses evolusinya. Lalu yang ketiga yaitu adalah eksistensialisme, yaitu konsep eksistensialisme menempatkan penekanan kuat pada keunikan dan pemenuhan individu. Setiap orang dipandang sebagai makhluk unik yang juga secara individual bertanggung jawab atas nasibnya. Progresisme. Filsafat progresisme memberikan penekanan yang kuat untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan mereka melalui pengalaman, kemandirian, dan pengejaran terus-menerus terhadap perubahan pribadi yang dapat menumbuhkan apresiasi dan kreativitas. Rekonstruksionisme meyakini bahwasanya pendidikan memiliki tanggung jawab untuk menciptakan agen perubahan dan pemecahan masalah sosial. Nah, menurut sudut pandang psikologis, ada beberapa cara yang harus dapat dilakukan. Nah, yang pertama yaitu setiap anak harus berkembang sesuai minat dan bakat yang dimilikinya. Yang kedua yaitu menyediakan pelajaran umum dan juga pelajaran pilihan. Dan yang ketiga yaitu menyiapkan pelajaran teori dan juga praktek. Dan yang keempat yaitu mengandung tujuan, nilai, dan juga keterampilan secara seimbang. Selanjutnya yang keempat adalah kurikulum dari sudut pandang sosiologi. Ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah pendidikan yang mengandung dan memberikan pertimbangan nilai. Yang kedua adalah pendidikan yang diarahkan pada kehidupan dan masyarakat. Yang ketiga adalah pelaksanaan pendidikan yang dipengaruhi dan didukung oleh lingkungan masyarakat di tempat pendidikan itu yang berlangsung. Yang kelima yaitu kurikulum dari sudut pandang teknologis, yaitu yang mencakup pendekatan yang berfokus pada penggunaan teknologi dalam proses belajar mengajar. Ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu pendekatan interdisipliner, penggunaan teknologi dalam pembelajaran, pengembangan keterampilan teknologi, pendidikan karakter dan etika digital, pendekatan berbasis proyek, penggunaan teknologi untuk evaluasi, dan keterlibatan orang tua dan masyarakat. Nah, kita masuk yang keenam, kurikulum dari sudut pandang ekonomis. Kurikulum dari sudut pandang ekonomis menekankan pada pentingnya pendidikan dalam mendorong pengembangan ekonomis dan bagaimana mengurangi kesenjangan sosial. Pendidikan dianggap sebagai sebuah investasi dalam sumber daya manusia yang memiliki kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas dalam pekerjaan. Yang ketujuh, kurikulum dari sudut pandang politik. Kurikulum dari sudut pandang politik sendiri merujuk pada bagaimana pengaruh dan peran politik dalam pengembangan dan implementasi kurikulum di sistem pendidikan. Yang pertama adalah pembuatan kebijakan, yang dimana pemerintah melakukan atau membuat sebuah kebijakan seperti tujuan pendidikan, kompetensi dasar, maupun pentingnya pendidikan ke depannya atau tujuan pembelajaran ke depannya. Yang kedua adalah pengalokasian sumber daya. Di sini pemerintah diharuskan menyiapkan anggaran untuk tujuan kurikulum ataupun tujuan pendidikan ke depannya, seperti fasilitas maupun tenaga pendidik. Selanjutnya ada pengawasan dan evaluasi. Di sini pemerintah melakukan pengawasan dan evaluasi apakah kurikulum tersebut sudah cocok dan sudah benar, sudah efektif atau belum. Nah, selanjutnya ada
Perubahan dan penyesuaian. Setelah melakukan pengawasan dan evaluasi, pemerintah dapat melakukan perubahan maupun penyesuaian terhadap kurikulum pendidikan apabila kurikulum tersebut tidak efektif.